lu mau jadi ani-ani kayak lu mau jadi apapun kayak di dunia ini terserah. Tapi ketika lu sudah menghancurkan satu keluarga, itu udah kebangetan sih. Aku cuman balas budi aja sih. Karena dulu waktu COVID itu aku benar-benar dibantu sama Pak RK. Sama Pak RK. Sosok Pak RK tuh sebaik apa sih menurut Ayu? Yang aku tahu family man ya. Family man, bijaksana. Tapi ibu yang kontak, baru bapak juga. Oh, ibu juga ngomong juga. Iya. Suaranya tuh lirih ya. Pak RK. Iya. Dan ibu pasti kan. Aku pernah di satu organisasi. Memang melibatkan sebuah partai. Nah, itulah perkenalan aku. Ya kan. Dan aku sebenarnya kan. Oh, di situ ketemu Pak RK-nya. Iya, di situ. Oh, di organisasi. Di organisasi. Nah. Oke, terakhir pesan Ayu buat perempuan-perempuan yang suka godain laki orang gimana? Udahlah, tobat aja. Aku aja udah tobat. Sangat meresahkan. Meresahkan dunia perani-anian dan dunia pergadunan. Nah, ntar kita bahas. Jadinya takut nih. Kan? Oh, jadinya para pejabat yang lain kan juga takut kan. Jadi gitu ya Ayu Aulia. Kita sudah on dari tadi. Gak apa-apa, gak ada masalah. Apa kabar Yu? Sehat? Baik. Ya heboh ya dari kemarin ya. Iya heboh ya. Apa yang terjadi sebenarnya sih Yu? Yang terjadi adalah banyak yang ngomong kan pansos lo gitu. Kayak gak usah pansos deh. Kalau dibilang pansos, banyak kan orang kenal aku udah dibanding dia. Justru tiba-tiba dia muncul kan, tiba-tiba orang baru kenal kan. Dan dengan akhirnya preskon wujudnya berbeda dengan fotonya kan juga kan orang shocking kan. Shocking ya. Shocking ya. Shock lah ya. Iya, gue juga by the way kenal juga sama Lisa udah lama gitu. Oh ya? Tapi udah lost contact lama. Oke. Kenalnya kenapa tuh? Ya dia waktu itu casting. Oh ya? Dia itu tuh ada casting di situ, dia datang. Casting apa dia? Casting jadi Mince waktu itu. Jadi Mince Lambe. Oh iya tahu yang dulu yang gitu dia posting tuh pakai topeng. Ya, lama nggak ada kontak, tiba-tiba kaget aku. Kaget kamu. Kenapa kamu tidak mengundang beliau ke sini? Kenapa aku? Kita lebih kenal lebih lama. Lebih deket ya. Iya. Kita udah podcast berapa kali Ini kan? udah ketiga nih. Apa nih? Terima kasih. Kita ngopi dulu nih dari 45 Coffee. Kayak enak nih. Cobain dulu deh. Jadi gue kaget Yuk. Tiba-tiba rame kasusnya Lisa, terus ada Ayu juga di situ. Karena apa yang terjadi ini dengan teman-teman ini? Karena ya kan. Karena sebenarnya seluruh dulu deh ya. Biar gak tegang-tegang banget. Kok. Dan ini menjadi panas banget ya. Panas ya? Iya seperti apa? Berita ini. Dan ini bukan cuman jadi isu politik, isu gosip, tapi jadi isu politik juga. Ini udah masuk nasional ya, menurutku. Jadi udah bukan tentang gosip lagi. Ya. Udah masuk ke ranah politik juga. Udah masuk ke ranah selebriti juga kan. Makanya sebenarnya kan banyak yang nggak mau ikut campur kan. Selebriti, kayak cuma gue doang yang berani ya. Gitu kan. Kenapa lu ada dalam peristiwa ini, terlibat dalam peristiwa ini? Sebenarnya gini, kalau dibilang kenapa, itu kan ada sebab akibat, ya kan Kak. Kenapa sih tiba-tiba Ayu ada, nggak lucu tiba-tiba Kak. Misal aku senyap, tiba-tiba aku ada datang ke Barreskrim sebagai saksi, itu lebih nggak lucu loh. Udah ke Barreskrim nih ya? Ya, udah 2 kali. Iya. Dan yang terakhir mungkin dalam minggu ini. Dalam minggu ini lagi? Ada sekali lagi. Wow, berarti cepet juga ya diprosesnya? Cepet. Wih. Cepet dari tanggal 28 kemarin udah P21 sih dari aku lihat
dengar dari kuasa hukum Bapak RK sih. Gitu sih. Cuman ya sebenarnya kasihan ya. Kan dia punya anak ya. Ya kan. Sedangkan aku aja mau punya anak susah nih gitu kan. Berjuang masih IVF dulu, mahal dulu, ini dulu, apa segala macam. Udah pernah usaha untuk punya anak Ayu? Iya. Oke. Kan kakak nanya tuh kenapa yuk gitu. Ya itu. Karena lu peduli juga dengan anaknya yang dalam kasus ini. Iya, karena kan sebenarnya saluran rahim gue tuh udah nggak ada kak. Oh oke. Yang 2. Gitu. Itu karena pergaulan bebas, makanya itulah jangan pernah coba-coba kalian semua. Oke. Ya, ini gue nggak maksudnya aku nggak membenarkan ini, tapi at least ini bisa jadi pengalaman hidup. Jadi efeknya gimana yuk? Maaf. Efeknya ya mungkin kalau untuk diri aku, nggak tahu kalau orang ya. Kalau untuk diri aku, ya akhirnya aku harus merelakan saluran rahim aku. Gitu. Yang dimana sekarang ya udah mau menjalar ke rahim kan. Jadi aku lagi struggling banget. Pokoknya gue mau punya anak dulu deh, baru deh gitu. Karena sebenarnya as simple as that deh. Jadi tinggal di angkat aja rahim udah kelar sebenarnya. Cuman nggak mau dulu nih. Belum ada junior. Nanti usaha aku gimana? Iya. Kan sekarang udah jadi udah mencoba ke dunia usaha sih. Bisnis juga ya? Bisnis. Apa sih yuk bisnisnya sekarang? F&B. Nasi tempong tenda ya nggak dibawa lagi. Nah, cobain ya. Nanti cobain ya. Nanti aku kirim. Mau. Nanti aku kirim ke sini. Asik. Soalnya dia bukanya sore ke malam. Ini kan kita masih siang. Terus dari situ terlibat tuh dalam urusan LM dengan Pak RK. Betul. Jadi kan sebenarnya mau nggak mau, suka nggak suka, legal standing aku kan jelas. Bahwasannya di surat perjanjian dan pada saat USG. Ya kan. Jadi ada surat perjanjian. Ada. Antara siapa dengan siapa? Antara ajudannya Bapak dengan Pak RK. Iya, ajudan Pak RK. Dengan Mbak LM. Dan aku LM. Sebagai saksi. Ayu di situ sebagai saksi. Oh, makanya Ayu memang terlibat. Iya. Jadi harus menjelaskan itu. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Okay. Apalagi yang meminta adalah institusi negara. Dalam hal ini pihak Polri, kepolisian. Iya, Mabes Polri. Oke. Itu jadi kan jadi wajar, sebagai warga Indonesia yang baik ya. Kita kan menghormati proses hukum yang ada. Pertama, kedua upaya hukum kan sudah berjalan sedemikian rupa udah dari tanggal 11 ya. Dari kalau nggak sebenarnya Lisa Preskon itu sudah laporan masuk sebenarnya. Udah laporan masuk pas Lisa Preskon? Sudah. Aduh. Cuman kan memang mungkin dari pihak Bapak RK sendiri mungkin maunya ya diam-diam aja, tiba-tiba ya nanti udah begini udah begitu gitu. Dan bocoran sedikit sih ya. Pasti akan ada tes DNA kok. Jadi kalau yang pada bilang alah mana tes DNA, pasti ada. Tapi kan tes DNA itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada yang namanya persetujuan kedua belah pihak. Apalagi nih anak di bawah umur. Ya kan. Si CA ini kan anak dari Lisa sendiri. Dan aku amat sangat menurut aku kasihan ya. Karena yang aku lihat di sini dari LM-nya sendiri tidak ada rasa penyesalan loh. Dari semua statementnya, dari segala instastory-nya, bahkan banyak yang bilang dia nipu dari dia jualan piyama itu begitu dia viral, dia jualan piyama nggak dikirim-kirim. Waduh. Oh gitu.
Terus dari dia bilang dia jual dia punya iPhone. Ternyata tidak dikirim juga. Bahkan orangnya sampai mohon-mohon ntar aku kasih lihat ke kakak. Ditampilin juga boleh. Oh jadi ada banyak kasus-kasus. Ya sama begitu. Dan ngadunya kan ke aku kan. Gitu. Cuman aku pikir aku lebih ya aku bantu up di story saja. Tapi kalau untuk terlalu dalam ikut campur, menurut aku enggak deh, karena itu bukan urusan aku. Jadi membantu menginformasikan biar sampai ke beliau bahwasannya tolong diselesaikan gitu. Siapa tahu dengan adanya followers, dengan adanya orang-orang yang mengikuti aku kan bisa membantu kan. Karena kalau orang lihat sosial medianya Lisa, lihat sosial medianya Ayu juga kan gitu. Ini jadi kayak dua-duanya nih sorotan kan. Tapi kayaknya orang-orang pada bingung nih, kok Ayu diem sih gitu. Kenapa? Ini kan pada ngomong gitu kan. Apa takut apa gimana gitu. Sebenarnya bukan takut sih, ya lebih ke nggak ada ranah bicara aku untuk kedepannya sih, gitu. Karena Uni kan udah masuk P21 dan lain-lain, dan yang kedepannya nanti itu sudah saya rasa bukan aku lagi yang harus menjelaskan, tapi ada pihak-pihak terkait, institusi terkait dari Bareskrim, Mabes Polri yang mungkin lebih etis dan lebih bisa dengan gamblang menjelaskan gitu. Kalau udah P21 berarti udah siap langsung ke persidangan dong ya? Yes. By the way, makanya ada tes DNA kan? Oke. Ngomong-ngomong, Ayu kenal sama Lisa tuh gimana ceritanya tuh yuk? Dulu kan sama-sama model majalah pria dewasa kan, dulu kan, masih mudanya, masa lalu gitu. Ya semua orang punya masa lalu ya, tapi kan berhak punya masa depan. Iya dong. Ya itulah. Yang aku selalu bilang sama semua orang, ya ani-ani lain juga boleh dicontoh lah ya. Ini edukasi nih ya? Edukasi ya. Mata kuliah satu berapa SKS deh? Berbayar nih. Berapa SKS? Sebenarnya menurut aku apapun pekerjaannya itu kan semua ada konsekuensi, ya kan, yang harus didapat. Ada namanya sanksi sosial. Ketika ketahuan pasti, ya kan, itu udah pasti akan ada hujatan pasti. Kecuali nggak ketahuan, kecuali nggak ketahuan sosialita tiba-tiba, ya kan, ya udah. Mendadak jadi sosialita. Iya, mendadak jadi sosialita. Branded, mewah, flexing di sosmed. Ya udah gitu kan. Nah, jalan-jalan traveling ke luar negeri. Kan banyak yang bilang ciri-cirinya begitu ya. Katanya sih gitu, ciri-cirinya. Kan kalau ngelihat banyak konten kreator kan gitu-gitu kan, kayak gitu-gitu kan, kayak oh ciri-ciri ani-ani begini gitu. Padahal yang sebenarnya kan ada grade-grade-nya kan, gitu kan. Ada yang baru-baru mau keluar negeri gitu, paling ke Bali aja udah seneng gitu, hey udah party-party di Bali gitu, sama ada yang dayangnya gitu. Iya. Gitulah ya. Kenal udah lama, terus akhirnya ketemu dengan gimana tuh, ada surat itu segala macam tuh. Jadi kenalnya itu udah lama, cuman ketemu itu cuman beberapa kali aja, mungkin 3 kali. Siapa dengan siapa yang ketemu? Aku ketemu dengan LM. Oke. Dengan Nisa Mariana ini itu cuma 3 kali aja. Ini aku sebut karena memang namanya kan sudah di mana-mana ya. Jadi nggak perlu lah ya, udah nggak perlu di. Udah ada beritanya juga. Iya, udah ada beritanya juga. So jadi setelah itu kan gak lucu Kak, tiba-tiba misalnya nih aku senyap, kok tiba-tiba ada Ayu Aulia ke Bareskrim. Itu lebih gak lucu lagi menurut aku. Ada apa? Kan oh gitu. Diem-diem aja. Nah, oke. Menurut aku kenapa? Makanya itu alasannya Ayu speak up. Nah pertama itu, kedua aku juga pastinya punya rasa empati dan simpati kepada kedua belah pihak. Kedua belah pihak.
ya kan? Ke pihaknya. Ke pihaknya Pak RK dan juga ke pihak LM. Tapi lebih ke kepada PRK sih ya. Karena LM-nya sih aku nggak peduli. Aku cuma peduli ke anaknya saja. Karena kan jejak digital Kak. Iya. Tidak akan pernah bisa dihapus sampai kapanpun. Lu mau lihat gue itu 1000 kontroversi loh di hidup gue. Jadi kalau kalian bilang Ayu begini, Ayu begitu, nggak usah sibuk-sibuk lu menjudge gue. Cari aja di internet nama gue, udah kontroversi semua tuh, nggak ada yang bagus-bagus sudah. Ya kan, makanya aku bilang kemarin itu kan sempet kayak 2 tahunan lah ya, itu nggak sama sekali mau ke dunia keartisan dan lain-lain karena emang lagi membangun bisnis ini gitu. Terus muncullah kasus ini. Muncul kasus ini. Mau nggak mau ke bawah-bawah karena Ayu jadi saksi. Betul. Gitu ya. Okay. Dan ternyata banyak yang menghubungi gitu. Dan mau mengungkap kebenaran juga tentang ini gitu. Contohnya si ayah biologis itu gitu kan. Ayah biologis si mana nih? Yang mengaku. Oh iya ada orang yang mengaku jadi ayah biologis si RF. Oke. Revalino ya namanya ya. Oh, anaknya Lisa ini. Iya. Oke. Udah ada yang mengaku kan gitu kan. Nah, sampai yang menginvestigasi sendiri itu aku. Ke adalah suatu tempat gitu. Ya, nggak bisa aku sebut di sini tapi adalah jauh banget. Jadi menurut Ayu sebenarnya itu bener anaknya Pak RK atau bukan yang Lisa itu? Kita nggak bisa ngomong itu karena nggak ada saintifiknya. Oke. Pertama, dan harus ada tes DNA pastinya. Tapi dengan gambaran-gambaran yang sudah ada, apalagi dari saksi dan lain-lain yang sudah dihadirkan, apalagi ada medis yang sudah dihadirkan, aku yakin bukan ya. Gitu. Jadi silakanlah kalian beranggapan, berasumsi segala macem. Ya kalau yang aku lihat kan Lisa sekarang lagi happy aja tuh. Jadi artis enak ya Lis. Ya kan, cuman kumpulannya gitu. Sama siapa kumpulan itu yuk? Barbie Kumalasari ya. Oh gitu. Iya sama siapa? Ayah mantan ayah siapa? Dodi itu ya. Ya geng-gengan mundur wir gitu loh. Oh gitu. Sama siapa Tessa Mariska itu. Oh oke. Yang I break my heart, break my heart. Iya, kan temenan ya mereka. Maksud aku ya berteman sama siapapun nggak ada masalah. Ya maksudnya nikmatilah hidupmu gitu. Selagi enjoy. Terus dari pihak Pak RK tuh ada yang ngubungin Ayu gak sih? Pastinya di awal itu kan kenapa aku terketuk ya untuk speak up. Sebab aku udah gak mau lah ya huru-hara Kak. Menurut aku pertama benefitnya tuh apa dulu nih. Tapi ternyata ada benefitnya. Yaitu jadinya F&B gue banyak yang beli. Oh gitu. Iya. Butik gue rame. Apa namanya? Gak apa-apa promo aja sih di Nasi bawah. Tempong Tenda. Ya kan? Ada di mana tuh? Ada di Kemang, ada di Tebet, ada di Rawamangun, ada di Mangga Besar, ada di Jagakarsa, ada di Taman Puring. Banyak ya? Ada 6 cabang. Nanti yang ke-7 mungkin kita ada di Bandung juga. Terus yang kita mau buka lagi mungkin next Bogor kali ya. Wih, keren. Seru. Itu dari uang halal kan yuk? Ya pasti halal Kak. Halal. Karena udah kenal lama. Halal. Kayak gini. Halal ya. Gue nggak ngerti sebenarnya uang haram sama uang halal tuh gimana ya? Jadi uang halal atau dihalalkan gitu. Jadi uang halal sih. Pertamanya. Yang jadi awalnya tuh kan buka kan 1 dulu. Terus ternyata kok rame. Jadi 2 bulan aja tuh udah nutup. Wih, cepet BP-nya? Ih cepet banget. Oke. Cepet banget Kak. Cepet.
Nah terus akhirnya buka lagi gitu. Dan momennya pas pada saat waktu itu bulan puasa juga. Oh belum puasa mulainya? Enggak itu aku mulainya udah dari 3 tahunan. Udah 3 tahunan. Oke. Struggling juga ya benar-benar. Struggling. Jadi kadang-kadang subsidi silang juga. Nggak bisa kita bilang oh enak ya, enggak. Tapi kan bukan cuma itu yang aku punya. Ada juga bakso ca endut namanya ada. Itu ada beberapa cabang juga. Oke. Di Bandung. Sekarang ada di Kemang. Wih, udah jadi pengusaha sukses ya. Iya, ada butik juga, ada salon juga. Which is my passion lah ya gitu. Jadi emang passionnya aku tuh kan sebenarnya ada di cewek-cewekan ya gitu. Pengennya si body care juga udah ada, parfum apalagi. Seneng banget aku tuh seneng dengan orang yang wangi. Good looking itu nomor 2 menurut aku. Oh gitu. Iya. Yang kalau udah wangi berarti lu ngerawat diri. Oke. Menurut aku. Tapi kalau nggak wangi, kayaknya berarti kurang merawat diri gitu. Kirimin lah yuk. Boleh nanti kabarin aja ke Gue Kanada. juga, ya kan? Boleh dong. Buat cowok ada. Ada. Cowok 2, cewek variannya tuh 5. Okay. Ada cewek 3, cowok 2. Body care boleh. Ada sabun mandi, ada. Sabun mandi kan bisa dipakai cowok. Iya benar. Seruput dulu. Terus waktu awal-awal tuh Ayu ada nggak sih ngasih tahu ke Lisa gitu bahwa ini sebaiknya diselesaikan dengan cara baik-baik, jangan gaduh di sosmed. Sebenarnya ada nggak tuh? Dia itu 5 jam sebelum ini jadi booming dan berita nasional. Itu Kak, dia sempet DM aku. Kak, boleh gak jembatanin aku dengan Bapak RK gitu untuk ngobrol. Cuman pada saat itu kan aku lagi di Bangkok Thailand ya, lagi belanja butik. Sama lagi hidung waktu itu kemarin tuh. Cuman hidungnya miring. Oh gitu. Kenapa? Gempa say. Gempa. Oh jadi lagi di. Jadi pas gue lagi operasi di meja operasi gempa bagus, gonya nggak kenapa-napa loh, nggak kena pisau apa kan goyang-goyang itu berapa skala kilometer, berapa skala itu loh. Gede lah pokoknya. Gede lah pokoknya lah, bener-bener goyang gitu kan di Thailand tuh. Nah jadi menurut aku ya diselamatkan oleh Tuhan juga kan, karena ya cuman miring itu, cuman akhirnya aku balik lagi, ya udah dicopot aja deh. Dan ternyata jadi lagi operasi hidung gempa. Terus ketinggian juga jadinya gitu. Jadi oke. Sekarang enggak sih, karena udah enggak pakai apa-apa. Berarti lain kali kalau mau operasi plastik mesti cek BMKG dulu kali Betul. Dan sebenarnya itu adalah fun fact-nya gitu. Jadi kalau orang-orang bilang hidung lu miring, lu gini, ya lu kan nggak tahu ceritanya saya gitu. Korban gempa nih. Korban gempa nih aku. Oke. Cuman Kak, yang perlu digarisbawahi adalah aku berempati dan bersimpati sama keluarganya Bapak pasti ya. Ini di luar dari aku jadi saksi atau apapun ya. Menurut aku menghancurkan sebuah keluarga itu adalah hal yang paling fatal. Lu mau jadi ani-ani kayak lu mau jadi apapun kayak di dunia ini terserah. Tapi ketika lu sudah menghancurkan satu keluarga, itu udah kebangetan sih. Apalagi sampai dar-der-dor begini ya menurut aku. Jadi gaduh ya? Iya jadinya kemana-mana nih isunya nih. Gitu kan. Jadi menurut aku kurang, dan bahasa dari preskon sendiri ya. Kan aku nonton tuh deng-deng gitu kan. Tak pikir ini kan masalah si LM dengan RK, bukan masalah AA LM RK. Kagak ada nih AA. Ini kan masalah LM sama RK kan. Itu kuasa hukumnya bagaimana juga sih kan, ibaratnya gitu. Mohon izin nih Pak, saya bertanya nih sebagai orang awam.
yang mungkin pemahaman hukum aku sedikit ya. Tapi harusnya ya kenapa nama aku dibawa-bawa gitu. Apa Dan katanya dengan waktu itu? gamblang yang memperkenalkan saya, menyuruh saya membuat video shoot. Atau Ayu Aulia? Ya terus siapa lagi? Oh, oke. Dulu si Amel Alfi ya dulu. Iya gak sih? Iya. Iya kan? Oh, iya, Iya kan? iya. Ya gak sih dulu ya? Ya kan? Nah, udah kayak gitu. Kalau sekarang jadi Ayu Aulia ya. Ya udah terus ada lagi ada uangnya 50 juta tidak sampai ke saya. Terus dia pakai uang aku 5 juta untuk beli minuman makan dan lain-lain bla 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 bla. Mbak cantik, buktinya mana 50 jutanya? Atau kalau emang mau 50 juta tak kasih lah. Beneran. Daripada gembar-gembar mungkin butuh uangnya kan buat anak. Itu kan anaknya udah 2 kan kasih ya. Bahkan si netizen juga rame kata bilang ini jangan-jangan ini jealous-jealousan nih antara Lisa sama Ayu ya kan? Gitu. Apa gimana sih gitu? Jealousnya? Ya karena kedekatan dengan Bapak RK gitu. Nggak ada sih, aku cuman balas budi aja sih. Karena dulu waktu COVID itu aku bener-bener dibantu sama Pak RK. Sama Pak RK. Jadi aku tuh bersepuluh itu kita kena COVID sekeluarga. Yang satu hamil sepupu. Nah itu keponakanku itu umurnya masih 8 bulan. Sedangkan yang lain ya masih bisa karantin lah ya sebenarnya. Cuman kan bingung ya. Gak mungkin nih kan anak 8 bulan sendiri kan di rumah sakit kan. Nah akhirnya kan ibunya harus. Nah mau gak mau aku juga harus kan. Ya udah sekalian aja lah gitu. Cari rumah sakit gak ada semua. Tiba-tiba aku minta tolong. Pak, aku minta tolong dong. Ke Pak RK? Iya. Di DM atau WhatsApp atau apa? WhatsApp. Oke. WhatsApp. Kalau Lisa pakai Telegram, aku pakai WhatsApp. Oh, oke. Iya. Karena kan posisinya kan tidak ada kejadian apapun yang harus disembunyikan. Makanya buktinya jelas ada semua gitu. Semua itu kan bukan by omon-omon aja kalau kata presiden kita sekarang. Jangan omon-omon aja. Bukti, keluarkanlah bukti. Aku tuh nungguin loh dari kemarin loh, makanya aku diem nih. Nungguin apa? Nungguin bukti dari LM. Oke. Pasti tanya. Oh yang dituduhkan. Yang dituduhkan kepada aku. Tolong dong. Kalau ada bukti-buktinya. Karena kalau aku kan udah megang bukti ya. Dan udah diserahkan kepada pihak yang berwajib. Gitu. Jadi ya aku rasa alangkah bijaksananya semua itu dengan bukti gitu. Nah udah nih kita ngomong sampai tadi COVID kan. Oh jadi Pak RK bantu orangnya. Bantu. Sosok Pak RK tuh sebaik apa sih menurut Ayu? Yang Ayu tahu? Yang aku tahu family man ya. Family man, cheerful, terus bijaksana dan humoris. Gitu. Cuman kan nggak tahu lah ya yang lainnya ya gitu kan, mungkin yang lebih tahu Lisa ya. Kali ya. Kan saya tidak tahu gitu kan, aku bukan ranahnya aku untuk berbicara itulah ya. Cuman yang aku tahu sih seperti itu, karena kan kita memang pure berteman, karena menurut aku pertemanan itu akan lebih long lasting gitu. Terakhir kali kontek-kontekan kapan tuh yuk? Setelah pas lagi rame ini kasusnya ada atau gimana? Ada sekali itu beliau dan ibu, tapi ibu yang kontak, baru bapak juga ibu juga ngomong juga. Iya ya ngomong lah bahwasannya ya terima kasih lah gitu, maksudnya tadinya kan bertanya masih pegang bukti gak gitu. Oh masih, karena aku tuh orangnya memang zaman sekarang tuh aku bingung ya kalau Mbak LM itu selalu ngomong statement di mana-mana. Oh udah nggak ada buktinya, telegramnya udah dihapus 4 tahun lalu misal.
Terus ada lagi misalnya apa namanya, dan apalagi naluri aku ketika mendengarkan apakah benar ada pertemuan, buktinya mana. Terus kalau pertemuan seperti apa pertemuannya gitu kan? Nah seperti apa, apakah Melakukan apa dalam apakah pertemuan main itu? ludo, Ya. apakah ngobrol kayak kita Apakah gini, podcast apakah berdua? podcast, apakah minum kopi Minum 45 kopi. nih, ya kan? Bener gak? Ya. Kan nggak ada yang tahu kan, dan aku rasa ya netizen zaman sekarang juga sudah pintar-pintar dan bijaksana dan lebih pintar dari BIN, gue rasa Badan Intelijen Netizen. gitu, bukan negara ya tapi netizen. Iya. Gitulah Kak. Jadi menurut aku sebenarnya aku balas budi ya. Dan apalagi naluri aku ketika mendengarkan narasi pertanyaan masih pegang bukti atau enggak, itu suaranya tuh lirih ya. Pak RK. Iya. Dan ibu pastikan. Pastikan. Ibu juga. Iyalah. Kak, siapa sih Kak yang mau sampai siapa yang berpikir ini bakal sebegininya gitu, dan terus berkelanjutan dan digoreng terus kan. Ntar ada ini, ntar ada itu, ntar ada begini, ntar ada begitu. Gaduh di infotainment dan politik jadinya, gonjang ganjing jadi. Gonjang ganjing, betul. Nah kalau di politik saya tidak paham, tapi kan saya juga pernah berorganisasi, ya kan. Mungkin kakak tahu kan. Oh, Nah, di ormas ya. Oh juga. Ormas, ngeri juga ya. Saya bukan ormas. Oh iya. Apa yuk? Saya orang masa kini. Ormas juga ya. Orang masa kini, ya benar ya, ormas. Jadi kalau menurut aku pernah di satu organisasi. Memang melibatkan sebuah partai. Tapi kan nah itulah perkenalan aku. Ya kan, dan aku sebenarnya kan di situ ketemu Pak RK-nya. Iya di situ. Oh, di organisasi. Di organisasi. Oke. Nah, lalu kan ketika itu sebenarnya nggak cuma Pak RK kan, banyak gitu. Jadi kalau dibilang digiring satu nama opini begitu kan lucu aja sih gitu. Dan sebenarnya kita kenal orang-orang itu juga emang harus ngapa-ngapain, shy kan enggak. Kayak aku sama Kananda nih. Say hello, kita ya udah berteman, networking, apalagi organisasi. Nah, yang aku cari itu kan, yang aku cari adalah kawan bukan lawan, gitu kan. Nah, ketika itu aku akhirnya pindah ke organisasi lain, gitu. Masih baik tapi hubungan, gitu kan, sebagai teman. Masih baik karena kan lu tahu kan gue sepupunya siapa kan. Nah, akhirnya gue kesana. Siapa sih yuk? Ya udah jadilah. Masih ingat gak sih dia? Yang mana? Lupa. Aku pengen ngomong tapi nanti dibilang bawa-bawa nama. Menjabat di mana? Instansi apa? DPR ya. DPR ya. DPR RI ya. Cewek cowok? Cewek. Ah, cewek. Ceweknya. Hah? Ceweknya, tapi kan yang terkenal cowoknya. Oh gitu. Tebar dulu ya. Ya untuk netizen bisa tebak mungkin di kolom komen. Tahu lah pasti. Oh udah tahu ya? Harusnya tahu ya. Oh. Cuman kan aku tidak gini. Aku tidak pernah mau membawa siapapun dalam masalah hidupku. Selalu aku selesaikan sendiri. Dan itu kakak tahu. Mau struggling dalam hidup, karena gini, kehidupan itu is like roller coaster for me. Buat aku kehidupan itu adalah naik turun. Ya nggak bisa kita ngomong oh iya hidup itu selalu ada di atas. Tapi kalau sekarang aku maunya hidup itu di atas dan akan lebih ke atas gitu. Oh harus begitu karena biasanya omongan itu adalah doa
gitu. Jadi harus bicara yang baik-baik. Ya buktinya sekarang udah jadi pengusaha. Ya kan? Amin, amin, amin. Kan kita udah kenal lama tuh ya kan. Benar, Ayu yang dulu mah yang sekarang beda nih. Bedanya cara bicara atau apa gitu. Ya dari segi yang dikerjain bisnisnya. Ya. Terus juga Ya lihat juga dari obrolan postingan kita. yang lainnya ya. Iyalah, ya mungkin kalau dulu kan lebih masih umurnya tuh 20-an something ya. Jadi belum punya jati diri. Kalau sekarang makin tua justru makin berpikir untuk masa depan sebenarnya. Apa sih yang dicari? Gitu. Pasangan? Ya dicari. Nah, kayak Ada yang gimana mau tipenya? Tipenya kayak gimana? Pejabat? Enggak. Jangan pejabat. Takut say. Pengusaha aja. Ya. Pengusaha aja pokoknya. Untuk pengusaha boleh lah. Boleh. Bisa daftar ya? Hah? Syaratnya gimana? Syaratnya yang penting bisa menutupi kebutuhan saya. Nggak juga. Karena untuk sekarang ini aku lagi nggak mikirin pasangan. Tapi aku lagi memikirkan bagaimana caranya untuk orang-orang sekitar ini tercukupi. Tuh, cukup. Terus juga bisnis juga makin berkembang. Itu dulu sih. Gitu karena jodoh itu akan mengikuti. Karena ketika kita mempunyai value yang lebih dari yang sebelumnya, karena pas is pas lah. Aku bukan manusia sempurna. Aku manusia biasa. Pasti punya banyak kesalahan, pasti punya banyak ketidaksempurnaan. Dan itu aku akuin, yang baik-baiknya boleh dicontoh, yang tidak baiknya tidak boleh dicontoh. Wis, Ayu Aulia. Itu menurut aku ya, karena setiap manusia itu berhak punya masa depan, berhak memilih untuk kemana masa depan kamu melangkah. Itu sih. Ya, walaupun punya masalah Walaupun setiap punya, orang. iya setiap orang. Even John Wick, dia dulu pernah jadi napi loh. Tapi sekarang lihat, ya kan, bisa main film segala macem, bayarannya mahal segala macem. Ya kita umpamanya artis luar aja lah. Kalau artis ini kan bahaya ya Syai. Gitu. Pesan Ayu buat LM apa? Sebenarnya agak dalam ya, karena ini kan pasti semua orang mikirnya ini jealous-jealousan nih, ini sirik-sirikan nih, ini pansos-pansosan nih, ini begini begitu nih gitu. Amat disayangkan, Neng. Apa semua statement kamu selalu berubah-ubah? Pertama, kedua, kamu keluar ke dunia entertain ini dan nasional dan politik ini tanpa bukti, Neng. Ya. Jadi menurut aku kalau mau perang itu siapkanlah peluru. Pertama. Terus kasihan sih. Ini anak ini sebenarnya mungkin, ini opini aku ya. Opini aku, mungkin faktor ekonomi ya. Aku yakin lah, kan dia kan juga mungkin sudah under confidence dengan dia punya penampilan sekarang. Tapi bukan berarti gendut itu jelek loh. Banyak kok orang yang gendut cantik gitu. Jadi tergantung pemilihan kamu mau ke arah mana gitu. Sedangkan kamu preskon saja, menurut aku itu tidak pantas untuk diungkapkan, Neng. Kamu harus memilah-milih mana kata-kata yang bijaksana untuk dikeluarkan, dilontarkan, mana yang tidak gitu. Karena kan yang nonton ini kan
nonton TV itu kan nggak semuanya 18 plus Kak. Ada anak kecil. Emang pantas gitu sih. Menurut aku ya. Ya kalaupun itu menurut dia terjadi, menurut aku nggak perlu dia statementkan seperti itu ya. Alangkah baiknya pemilihan bahasa yang lebih halus gitu. Kan diduganya begitu, tapi kan butuh pembuktian gitu. Oke, terakhir pesan Ayu buat perempuan-perempuan yang suka godain laki orang gimana? Udahlah, tobat aja. Aku aja udah tobat. Thank you Ayu Lia.